atina fid dunya fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, padahal yang kita tahu ya, ketika dalam tawaf, maka kita itu ketika tawaf itu bebas melakukan doa apa saja ya. Tapi ternyata Nabi membaca doa ini ya, yang dibaca di antara rukun yamani dan hajar aswad. Yang menandakan doa tersebut adalah doa yang istimewa. Doa yang istimewa ya. Doa yang menurut Rasulullah SAW adalah doa yang sangat baik, sangat bagus. Doa yang sangat istimewa. Karena terkumpul di dalamnya adalah kebaikan di dunia sebagaimana kita sebutkan tadi. Sisi soleha, tempat yang bagus, ya kendaraan yang baik, anak-anak yang soleh dan soleha, ya keluarga yang menyenangkan, kemudian kebaikan di akhirat juga ada jelas, surga, ampunan Allah, rahmat Allah dan sebagainya, dimudahkan dalam perhitungan hisab, dimudahkan dalam mizan dan sebagainya. Ya, tentunya adalah semua ini adalah kebaikan-kebaikan yang kita pinta. Maka tidak mungkin kita menyebutkan yang satu persatu kebaikan yang kita inginkan. Maka cukup dengan mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Cukup itu saja dan itu akan mewakili semua yang kebaikan yang kita inginkan. Baik kebaikan dunia seperti tadi, soleha, tempat tinggal yang nyaman, kendaraan yang baik, ya semua itu kita minta untuk apa? Kita berdoa agar dunia kita baik untuk apa? Agar dunia kita itu menjadi sarana kita menuju ketaatan kepada Allah. Ya, dunia itu agar membantu kita untuk taat kepada Allah. Jadi ini dalil menunjukkan bolehnya kita meminta kebaikan dunia. Ya, dunia tidak terlarang juga untuk dipinta. Ya, tapi yang tidak boleh adalah ya kita hanya mendahulukan dunia saja di atas kebaikan akhirat. Yang nggak boleh itu, ya. Kalau meminta dunia, maka ujung-ujungnya kita harus minta juga akhirat. Bagaimana tadi ayat tadi, ya ada orang yang hanya minta dunia saja. Dan juga Allah sifatkan orang-orang kafir. Allah berfirman, ya, bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Sedangkan orang-orang kafir itu mereka memilih kehidupan dunia, ya. Padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Jadi di antara tanda seseorang itu mendahulukan dunia dibanding akhiratnya yaitu pikirannya selalu orientasinya dunia. Jadi dia ngumpulin uang untuk bangun rumah yang mewah, beli mobil mewah, beli kendaraan yang mewah, Lamborghini apalah sebagainya. Ya, hanya kerjaannya foya-foya, habiskan duitnya, ya, tidak memikirkan akhiratnya dan seterusnya. Berbeda kalau seseorang yang mendahulukan akhiratnya. Bisa jadi dia mencari dunia. Ya, lihat. Yang kita ketahui di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga, mereka rata-rata kaya. Abu Bakar orang yang kaya, Umar orang yang kaya. Mana apalagi? Ya. Hampir semuanya orang kaya. Abdurrahman bin Auf orang kaya. Ya. Tapi apakah kekayaan itu menghalangi mereka dari akhirat mereka? Menghalangi mereka dari mengingat Allah, berzikir kepada Allah? Tidak. Maka berbeda dengan orang yang selalu mendahului akhiratnya. Ya, boleh jadi mereka tetap berdagang, bekerja, mencari akhirat, tapi orientasinya tetap selalu diarahkan kepada akhirat. Dia nyari duitnya untuk apa? Sarana dia beribadah. Dia punya uang untuk beli pakaian yang baik, yang bagus, yang menutupi aurat, ya, yang indah, biar bisa dipakai Jumatan, biar dipakai sholat Idul Fitri dan lain sebagainya. Dia punya kendaraan yang digunakan untuk beribadah kepada Allah, bukan dijalankan untuk menuju ke tempat maksiat, ya, dan sebagainya. Membangun masjid, bangun jalan, ya, bangun bersedekah sumur, membangun pondok pesantren, membangun sekolahan,
Intinya dia bersedekah. Minimal dia menafkahi keluarganya. Ya, minimal dia menafkahi keluarganya, dan menafkahi keluarganya termasuk beribadah kepada Allah. Tidaklah sesuatu yang makanan yang disuapkan, satu suapan yang disuapkan ke mulut seorang istri oleh suaminya, artinya memberi makanan kepada istrinya, maka itu dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyenangkan anak-anaknya. Banyak menyenangkan anak-anaknya. Antum senang nggak kalau diajak ke taman wisata? Antum senang nggak kalau diajak ke taman wisata? Senang ya? Pasti senang. Maka kalau antum senang diajak ke taman wisata, ya orang tua antum ya mengajak antum ke tempat-tempat wisata seperti itu, tujuannya untuk membahagiakan antum, menyenangkan antum. Kemudian di sana nanti dicerita jelaskan bahwasannya kita hidup di dunia ini sebentar, lihat ya dunia ini hanya isinya hanya permainan dan sudah gurau dan sebagainya. Ingatkan akhirat ketika jalan-jalan, lihat misalkan ke gunung, lihat gunung itu tanda-tanda kebesaran Allah. Ya, gunung itu bagaikan pasaknya bumi. Nanti di hari kiamat gunung itu akan diangkat, diterbangkan. Seperti bulu yang berterbangan, anai-anai yang berterbangan. Dan itu akan menilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Allah berfirman, ya, kita diperintahkan untuk mencari akhirat, tapi jangan lupakan kehidupan kita di dunia. Ya, wabtagi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah Allah anugerahkan ya, kepada kalian. Tetapi jangan kalian lupakan bagian kalian ya di dunia ini. Makanya ya kekeliruan pernyataan kebanyakan orang tuh ya, carilah dunia namun jangan lupa akhiratmu. Itu salah. Ya, bukan carilah dunia namun jangan lupa akhirat. Yang benar, carilah akhiratmu namun jangan lupakan duniamu. Intinya orientasinya akhirat. Jadi kita disuruh nyari apa? Akhirat dulu. Tapi jangan lupakan dunia kita. Jangan cari dunia, jangan lupakan akhirat. Itu kalau kayak gitu dunia duluan berarti. Demikian pula pernyataan agar dunia dan akhirat itu harus seimbang. Nah, ini salah juga. Ya, memang secara zahir dunia dan akhiratnya harus seimbang. Tapi seimbang itu maksudnya tidak boleh orientasinya harus sama. Bukan, tapi yang benar itu orientasi kita harus lebih berat, titik fokus kita harus lebih berat kepada akhirat. Ya. Dan akhirat adalah tujuan kita yang paling utama. Ya, baru dunia. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Mali wa mali dunya ma ana fid dunya illa qaraqib istadalla tahta syajarah tsumma raha wa tarakaha." Ya, apa peduliku dengan dunia, kata Rasulullah. Tidaklah aku tinggal di dunia ini melainkan seperti seorang apa? Seorang musafir yang sedang berada di tahta syajarah, di bawah pohon, yang berteduh di bawah pohon, wastaroha dan istirahat. Lalu apakah dia tinggal di situ terusnya musafir? Tidak. Lalu musafir tersebut meninggalkannya. Artinya dunia itu hanya sekedarnya saja. Ya, tapi fokus kita darul akhirat. Ingat, akhirat itu abqa, ya, kal. Sedangkan dunia itu sifatnya fana, ya, hanya sebentar. Maka silakan mencarinya, namun tetap jadikan orientasi akhirat kita adalah akhirat, ya. Dan tadi pelihara dari api neraka juga menunjukkan bahwasannya, ya, yang menyelamatkan Rasulullah itu siapa? Allah. Ya, Rasulullah berdoa, waqina adzabannar, dan peliharalah kami dari api neraka. Artinya Rasulullah tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Ya, Rasulullah tetap minta kepada Allah, waqina adzabannar. Ya, dan selamatkanlah kami, peliharalah kami, lindungilah kami dari api neraka.
Ya, Nabi tidak punya kuasa sedikit pun tentang surga, tentang neraka. Ya, oleh karena itu Nabi tetap berdoa agar Allah menyelamatkannya dari api neraka. Bagaimana Allah berfirman, "Qul inni la amliku lakum darra wala rasyada. Qul inni la yujirani minallahi ahadun walan ajida min dunihi multahada." Ya, untuk sudah hafal ayat ini. Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak kuasa menolak mudarat. Ya, Nabi tidak bisa menolak mudarat maupun mendatangkan manfaat kepadamu, pada kalian, ya. Katakanlah wahai Muhammad, ya, Nabi Muhammad berkata, sesungguhnya tidak ada seorang pun yang dapat melindungiku, ya, dari azab Allah. Dan aku tidak akan memperoleh tempat berlindung selain Allah, selain darinya. Maka Nabi saja tidak bisa menyelamatkan dirinya dari api neraka, ya, tidak punya kuasa untuk mengeluarkan orang lain dari api neraka, ya, bagaimana firman Allah, ya, afaman haqqa alaihi kalimatul adabi afa anta tunkidu man finnar afa anta tunkidu man finnar, maka apakah engkau hendak mengubah nasib orang-orang yang telah dipastikan mendapat azab? Ya, orang yang sudah dapat azab yang nggak bisa Rasulullah ya rubah nasibnya. Apakah engkau Muhammad akan menyelamatkan orang-orang yang berada dalam neraka? Ya, walaupun Rasulullah Allah berikan kemuliaan, Rasulullah SAW Allah berikan kemuliaan, ya, kemudian para malaikat dan hamba-hamba yang saleh, orang-orang saleh bisa diberikan kemuliaan oleh Allah, bisa memberikan syafaat, tapi semua biidznillah, tetap atas izin Allah. Jadi intinya semua kembali kepada Allah. Jadi artinya apa? Semua kebaikan itu, ya, dan semua menolak keburukan itu semua kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita tidak bisa menjamin seseorang, ya, masuk surga, seseorang itu masuk neraka dan lain sebagainya, atau kita tidak bisa membantu orang-orang kita masukkan ke dalam surga kecuali atas izin Allah, ya, kecuali atas izin Allah. Sebagaimana Rasulullah SAW tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya, ya, bagaimana Rasulullah SAW tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya. Walakin Allah yahdi may yasha, kan tapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Sungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang-orang yang engkau cintai. Akan tapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Artinya semua kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nabi saja tidak mampu, ya, untuk mengamankan dirinya, keluarganya, teman-temannya, sahabatnya, ya, dan kaum muslimin secara umum dari api neraka. Maka bagaimana dengan kita? Maka sudah sepantasnya kita lebih berhajat pada doa tersebut daripada Rasulullah dan para sahabatnya. Bagaimana kita ketahui Rasulullah dan para sahabatnya adalah orang-orang yang sangat takut kepada Allah. Maka sudah sepantasnya lah kita senantiasa, ya, melantunkan doa ini di setiap doa kita. Agar apa? Agar kita diberikan kebaikan di dunia maupun juga kebaikan di akhirat. Baik, kita masuk ke fawaidnya, ya. Masuk ke faedahnya. Sudah siap belum antum? Udah. Udah, ya? Udah. Baik. Tulis. Yang pertama. Ini sudah Anda jelaskan panjang lebar, ya. Jadi cukup antum sedikit saja faedahnya, mau sebanyak-banyak. Kita nanti banyakkan ditanya jawab saja. Baik.
Ya, kita dianjurkan membaca doa ini. Pertama, kita dianjurkan membaca doa ini di setiap doa kita. Di setiap kita berdoa, ketika kita berdoa, kita dianjurkan membaca doa ini, gitu aja. Ketika kita berdoa, kita dianjurkan membaca doa ini. Pertama kita berdoa. Ya, yang pertama itu dianjurkan. kita ketika kita berdoa, kita dianjurkan ada doa ini. Kita membaca doa ini atau dianjurkan dengan doa ini atau terserah untuk meredaksinya. Ketika kita berdoa, maka hendaklah kita membaca doa ini juga boleh. Atau ketika kita berdoa, kita dianjurkan ya selalu membaca doa ini, boleh. Intinya kita dianjurkan membaca doa ini di setiap doa kita. Intinya itu. Baik, sudah nomor 1. Sudah. Baik. Yang kedua, seluruh doa. Oh ya, jelasin dulu yang tadi satu ya. Yang satu tadi maksudnya kita dianjurkan memperbanyak doa ini. Maksudnya adalah senantiasa membaca doa ini di setiap doa kita. Bagaimana Anas bin Malik ya radhiyallahu anhu, dia tidak pernah membaca doa kecuali dia membaca doa tersebut. Ya, misalkan dia pengen ringkas doanya, maka doa ini dicukupkan doa ini saja. Kalau dia mau baca doa-doa yang panjang, maka tetap doa ini pasti ada di antara doa-doanya. Ya. Jadi dia tidak pernah meninggalkan, para sahabat tidak pernah meninggalkan doa kebaikan ini, doa kebaikan ini. Yang kedua, seluruh doa semuanya akan kembali kepada doa ini. Seluruh doa maknanya gitu ya. Seluruh doa maknanya akan kembali kepada doa ini. Seluruh doa maknanya akan kembali kepada doa ini. Artinya antum mau doa apapun, maka doa ini masuk dalam doa sapu jagat ini. Doa kebaikan dunia akhirat ini. Apapun yang antum minta, pasti masuk dalamnya. Kecuali antum bukan minta kebaikan. Gak ada orang yang minta keburukan. Ada juga sih orang yang minta keburukan untuk orang lain. Gak bagus ya. Baik. Sudah? Yang ketiga. Apa yang ketiga, Ustaz? Yang ketiga, doa Rasulullah berisi kalimat yang singkat. Doa Rasulullah berisi kalimat yang singkat, namun memiliki padat makna, gitu aja. Namun padat maknanya. Doa Rasulullah memiliki kalimat yang singkat, namun padat maknanya. Coba, ya karena jawamul kalim, karena Rasulullah itu terkenal dengan seperti itu. Ngomongnya itu sedikit, tapi isinya itu padat gitu. Ya, karena Rasulullah itu tidaklah berkata melainkan dia ya berdasarkan wahyu, wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Coba kayak kalimatani khafifatani ala lisani sakilatani fil mizani habibatani ala rahmani
Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya, kata-katanya indah, singkat, padat, tapi masya Allah. Kalimatani khafifatani fil lisani. Dua kalimat yang ringan di lisan. Ya. Takilatani fil mizani, akan tetapi berat di timbangan. Habibatani ala rahmani, dua kalimat ini dicintai oleh Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Jadi kata subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim itu mudah diucapkan, tapi kalau ditimbang berat timbangannya. Dan kalimat ini Allah menyukainya. Dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau seperti kata-kata kayak kul samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yali, kan kata-katanya singkat kan. Tapi itu kalau dijabarin panjang. Faedahnya sangat banyak. Maknanya sangat banyak. Itu yang ketiga ya. Type yang keempat. Sudah? Yang keempat adalah para sahabat. Bagaimana yang sudah pernah disebutkan? Para sahabat, mereka adalah orang yang paling semangat menjalankan sunnah Rasulullah. Para sahabat, mereka adalah orang yang paling semangat menjalankan sunnah Rasulullah. Iya Ustaz, untuk anak keluar. Iya. Para sahabat tadi apa anak nggak tahu? Iya nih, para sahabat adalah apa Ustaz? Para sahabat, mereka adalah orang yang paling semangat mengerjakan sunnah-sunnah Rasulullah. Ya, benar. Afan, pencet. Ya, para sahabat adalah mereka adalah orang-orang yang paling bersemangat mengerjakan sunnah Rasulullah. Baik, yang terakhir aja. Ya, 5 aja. Diperbolehkannya meminta bagian dari dunia. Atau diperbolehkannya meminta kebaikan dunia, gitu aja. Apa Ustaz? Diperbolehkannya meminta kebaikan dunia. Apa? Diperbolehkannya meminta kebaikan dunia. Diperbolehkannya meminta kebaikan dunia. Apa Ustaz? Diperbolehkannya meminta kebaikan dunia. Namun tujuan utamanya adalah akhirat. Namun tujuan utamanya adalah akhirat. Namun tujuan utamanya adalah akhirat. Baik. Udah ya? Diperbolehkan kita meminta kebaikan di dunia atau bagian dari dunia ini. Namun tujuan utamanya adalah akhirat.
Baik, sudah. Baik, silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Karena kalau di ini lagi nanti lebih panjang lagi faedahnya banyak. Ya, silakan. Doanya bisa dibaca di semua tempat kan, kalau lagi di perjalanan juga bisa kan? Bisa, insya Allah. Walaupun ada beberapa khilaf di antara para ulama ketika kalau sujud ya atau sedang ruku, kita tidak boleh membaca doa-doa yang membaca Al-Quran ya. Larangannya itu tidak boleh membaca Al-Quran di dalam sujud dan ruku kita ya. Tapi jika kita niatkan ini bukanlah doa ya, bukan bacaan Quran, sebagian ulama memperbolehkannya. Ya misalkan berdoa dengan doa-doa yang berasal dari Al-Quran, bagaimana tadi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, atau juga Rabbana dzalamna anfusana wa lam taghfir lana dan seterusnya. Ya. Doa-doa yang dari Al-Quran, itu banyak sekali doa dalam Al-Quran ya. Ya. Itu memang khilaf para ulama antara ada yang mengatakan tidak boleh membaca Al-Quran, yani walaupun doa ya tetap tidak boleh, tapi ada juga boleh mengatakan tidak mengapa karena kita sedang tidak membaca Al-Quran tapi kita sedang berdoa karena kita diperintahkan untuk memperbanyak doa ketika di ruku dan di sujud, karena ketika ruku itu kita sangat dekat dengan Allah ya, maka perbanyaklah berdoa. Baik, kalau di perjalanan dan lain sebagainya selama bukan di tempat yang diharamkan untuk berdoa, diperbolehkan insya Allah. Baik, silakan. Ana mau nanya Ustaz. Ya. Ana habis iban Ustaz. Faedah nomor 2 itu apa Ustaz? Nomor 2, bukan. Hamzah Roman. Habis ini Ana Ustaz. Ya udah, sebutkan dulu antum faedah nomor 2, kasih tahu Iban. Seluruh doa maknanya akan kembali kepada doa ini. Sudah catat ya Iban? Ya. Baik, silakan Hamzah. Apa? Ustadz, misalnya ada orang yang syirik, terus mau taubat lagi, terus syirik lagi, terus taubat lagi, itu taubatnya itu diterima nggak Ustadz? Ya, selama nyawa belum di kerongkongan ya, artinya belum sakaratul maut ya Ustaz. Sakaratul maut atau matahari belum terbit di barat ya. Ya, tapi memang ada keterangan tentang orang yang murtad ya. Orang yang murtad ini ngomongin orang yang murtad. Memang kalau ada orang yang murtad, ketika dia murtad lagi, masuk dalam lagi, kemudian setelahnya ada yang berpendapat tidak diterima lagi tobatnya, murtadnya itu tidak bisa kembali lagi. Karena seperti orang yang mempermainkan agama dia. Allah alam bisawab, kita urusan ini kita kembalikan kepada Allah Tabaraka wa Taala. Memang mereka lebih dalam keilmuannya. Nanti kita tanyakan ke Ustaz aja, ke para Ustaz. Baik, syukran ya Hamzah. Sekarang ya, adapun orang yang bermaksiat, Ana duluan. Iya. Adapun orang yang bermaksiat, ketika dia bermaksiat, dia mengulanginya lagi, kemudian dia bertobat, kemudian mengulanginya lagi, dia bertobat. Insya Allah, selama tobatnya benar-benar sungguh-sungguh dia bertobat, maka insya Allah akan diterima tobatnya. Baik, ya Akmar, boleh Akmar dulu. Habis Akmar baru Akhtar. Saat kalau kita misalnya kita kafir, habis itu nanti kan kita dihisap. Nah, pas lagi dihisap bisa nggak sih Sat kita bisa taubat gak sih Sat? Ya, nggak ada lagi. Taubat itu amalan dunia. Taubat itu adalah amalan ketika kita berada di dunia atas kesalahan-kesalahan kita. Maka kita minta sama Allah ketika di dunia, minta hisab yang mudah. Kalau bisa kita berdoanya, ya Allah masukkanlah aku ke dalam surgamu tanpa hisab. Itu doanya. Tanpa hisab, masukkan ke seperti orang kan kita dijanjikan kata Rasulullah ada segolongan umatku ya yang dia masuk surga tanpa hisab. Ciri-cirinya diantaranya ya tidak
minta diruqyah, tidak pernah berobat dengan kai, tidak berbuat kesyirikan dan lain sebagainya. Itu tanda-tandanya, ciri-cirinya, maka kita lakukan itu semua dan kita berdoa kepada Allah agar kita dimasukkan surga tanpa hisab. Enak kalau masuk surga tanpa hisab langsung ya. Tapi andai kata kita dihisab, maka minta hisaban yasiro, hisab yang mudah. Ya, minta hisab yang mudah. Kalau bertobat lagi ketika hisab ya nggak bisa. Tobat itu adalah amalan. Nah, kita terputus. In qata'a amaluhu, kata Rasulullah. Kalau orang sudah idza mata ibnu Adam, jika sudah meninggal anak Adam, in qata'a amaluhu, ya sudah putus amalnya. Illa min salas, kecuali 3. Sedekah jariyah, ada ilmu yang tafaubi, ilmu yang bermanfaat, doa anak yang soleh. Waladun soleh yad'ulah. Jadi anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Itu yang bermanfaat ya, amal jariyah, kita bangun masjid, kita bangun apa. Adapun kalau kita sudah meninggal, kita nggak bisa bertobat lagi. Maka penyesalan orang-orang munafik, penyesalan orang-orang kafir, mereka minta kembali ke dunia agar bisa bersedekah, minta kembali ke hidup di dunia agar bisa berbuat kebaikan. Kata Allah tidak. Tandanya mereka pun dikembalikan ke dunia, mereka tidak akan berbuat kebaikan. Karena tabiatnya dia seperti itu. Ya. Jadi andai kata bisa, karena memang tidak bisa kalau orang sudah meninggal ya sudah terputus. Baik, berikutnya Akhtar. Setelah Akhtar baru Hamzah Sajadah. Ustaz. Ini Ustaz, kenapa kita tuh cuma numpang lewat doang di dunia, habis itu pergi lagi ke akhirat? Iya, karena dunia ini cuma sebentar. Jika dibandingkan dengan negeri akhirat, ya tidak ada bandingannya. Orang paling lama hidup di dunia itu paling 100 tahun lebih berapa. Itu pun sudah sudah terseok-seok ya, udah hidup di dunianya, sudah mengalami kesulitan yang sangat sulit untuk umat sekarang ya. Kalau umat yang terdahulu ya semua aja berdakwah 950 tahun ya. Jadi umurnya pasti lebih dari itu. Namun yang jelas hidup di dunia ini jika dibandingkan dengan hidup yang di akhirat nanti, ya jelas tidak ada bandingannya. Ya, bagaimana kenikmatan di dunia dengan kenikmatan di akhirat. Bagaimana juga azab di dunia dengan azab di akhirat. Tidak ada bandingannya. Karena dunia ini ya jika dibandingkan dengan akhirat ya kecil sekali. Ya, artinya kecil sekali. Jadi apalagi di akhirat khalidina fiha abada. Selama-lamanya tidak ada batas waktu. Kalau udah masuk surga ya udah masuk surga, selama-lamanya kita mendapatkan kenikmatan. Ini yang kita harapkan. Kita harus yakin. Ya, yakin sama Allah. Walaupun ada was-was setan yang membisikkan kita berlindung kepada Allah dari bisikan setan yang nantiasa menggoda kita, memberikan racun kepada kita. Baik, Hamzah Sajadah, tafadhol. Kalau matahari terbit di barat, kita bertaubat masih kan itu. Kalau matahari sudah terbit dari barat ya sudah bisa bertobat lagi. Karena orang yang mengalami matahari terbit dari barat ya mereka adalah seburuk-buruknya makhluk, seburuk-buruk manusia. Mereka yang Allah persiapkan untuk melihat kedahsyatannya hari kiamat. Ya. Maka ketika matahari terbit dari barat mereka baru sadar. Tapi tidak bermakna. Taubat mereka tidak bermakna. Taubat mereka tidak, seandainya mereka bertobat pun taubat mereka tidak tidak berguna seandainya. Karena tidak ada yang bertobat, karena mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Seburuk-buruknya makhluk. Yang Allah persiapkan untuk melihat betapa dahsyatnya hari kiamat. Baik. Berikutnya.
Ustaz, mau nanya lagi, Ustaz. Iya, betul. Itu Ustaz, kalau udah mau hari kiamat kan apa namanya ini ya dahsyat ya hari kiamat ya. Boleh gak Ustaz bunuh diri Ustaz biar gak ngerasain hari kiamat Ustaz? Boleh nggak apa? Bunuh diri biar gak ngerasain hari kiamat. Enggak boleh lah bunuh diri antum, ada aja. Wala taqtul. Jangan engkau membunuh diri, mata anfusakum. Ya enggak boleh bunuh diri. Kalau bunuh diri, nanti Allah akan azab dia di hari kiamat. Di neraka, Allah azab dia. Dia dengan cara dia membunuh diri, dengan cara dia membunuh dirinya di dunia. Misalkan dia pakai pisau arah kiri kayak samurai itu. Maka nanti di hari kiamat dia bunuh diri dia, dihidupin lagi, bunuh diri dia, diazab seperti itu, mengerikan. Kalau misalkan dia loncat dari gedung tempat tinggi, maka dia nanti loncat dari atas ke bawah sampai mati, dihidupin lagi, loncat dari atas ke bawah mati, hidup lagi. Begitu seterusnya. Dan seterusnya, apapun caranya, bahkan caranya itu bisa lebih dahsyat dari matinya dia di dunia, cara mati dia di dunia. Allah alam bisawab. Ya Farhan. Suara antum masih ditutup. Antum ngapain ngomong-ngomong? Kalau kita kalau udah hari kiamat, kita masih hidup Ustaz. Hari kiamat, ya ketika di hari kiamatnya, hari kiamat kan luas pengertian hari kiamat. Hari kiamat itu bisa jadi hari huru haranya, atau hari kiamat itu hari akhirat setelah terjadinya hari kiamat itu, ketika manusia dibangkitkan. Adapun pengertian hari kiamat, hari huru haranya, hari terjadinya kiamat, yang langit di yang tadinya kuat itu kemudian jadi lemah, kemudian jadi runtuh, kemudian dikulitkan kayak di lab gitu langit itu ya, kemudian bintang-bintang semua tidak berubah, tidak ada gravitasi lagi kalau kata para ilmuwan itu ya, dan karena mereka berjalan sesuai rotasinya karena mereka ada gravitasi yang menghalang karena ada langit itu ya. Kalau udah itu kan udah semua nggak ada gravitasinya, saling berbenturan, saling menghancurkan. Bahkan yang dahsyatnya lagi, lautan wa idal biharu fujirat ya. Lautan itu semuanya bersatu, nyatu jadi satu, kemudian lautannya diapain? Lautan itu kayak danau, dihancurin. Ya pokoknya ada air-air. Dihancurin. Ya pokoknya laut itu jadi satu, kemudian setelah jadi satu meluap, kemudian dibakar oleh Allah menjadi api, kemudian lautannya kering. Dahsyat pokoknya. Gunung-gunung dibuat terbang, saling hancur bagaikan anai-anai. Ya, ini musola yang sebelah nih udah nyetel musik-musik nih. Taib. Jadi intinya kalau pada hari kiamat yang tersebut, insya Allah sudah tidak ada lagi kaum muslimin ya. Insya Allah tidak ada lagi kaum muslimin. Semua orang yang ada keimanannya ya kaum mukminin ya. Semua orang yang punya iman walaupun kecil, maka Allah akan wafatkan sebelum melihat hari kiamat itu terjadi. Adapun yang merasakan hari kiamat ya adalah orang-orang yang mereka ya Allah siapkan untuk merasakan azabnya kiamat karena mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Maka kita berlindungnya kepada Allah. Ya Allah, jangan kau jadikan aku seburuk-buruk makhluk yang melihat hari kiamat, bukan yang bunuh diri ya. Kalau hari kiamat yang dimaksud dengan hari pembalasan, hari hisab, hari perhitungan, hari ditimbangnya amal, itu semua manusia akan dikumpulkan. Ya, semuanya. Tapi kalau hari kiamat huru haranya, yaitu hanya orang-orang yang Allah sebutkan tadi, seburuk-buruk makhluk tadi. Ya. Adapun kalau hari kiamat itu yang dimaksud dengan hari akhirat, setelah hari kiamat itu terjadi, kemudian tiup sangkakala yang kedua, manusia dibangkitkan beserta jasadnya, ya,
dengan tidak berpakaian, tidak berkhitan, telanjang kaki, telanjang badan, ya semuanya nggak pakai apa-apa, pokoknya nggak pakai alas. Kemudian digiring kepada mahsyar dengan api, ya digiring. Kemudian setelah itu baru manusia saling sibuk dengan perkaranya masing-masing. Ya kata Aisyah, apakah nanti mereka takut kelihatan auratnya dan lain sebagainya? Kata Rasulullah, mereka tidak berpikiran seperti itu karena saking dahsyatnya hari tersebut, mereka hanya memikirkan diri mereka sendiri. Mereka tidak memikirkan orang lain. Mereka hanya pusing memikirkan diri sendiri karena saking dahsyatnya hari tersebut. Ya, maka mereka menunggu keputusan Allah nih. Kapan ini Allah menegakkan hari kiamat ini? Menegakkan keputusannya setelah terjadi tiupan sangkakala kedua ini sudah dikumpulkan. Maka mereka datang kepada Nabi Adam, minta agar Allah cepatkan perhitungannya, minta datang ke Nabi Ibrahim, ke Nabi Nuh dan lain sebagainya, terus sampai ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru Nabi SAW seperti yang Anas pernah jelaskan, bersujud dan berdoa dengan doa yang belum pernah diajarkan sebelumnya, diilhamkan kepada Rasulullah untuk membaca doa tersebut yang belum pernah dibaca sebelumnya di dunia. Kemudian setelah itu baru kata Allah, mintalah apa yang kau minta akan aku kabulkan. Kemudian Nabi meminta agar Allah menyegerakan perhitungan, menyegerakan hari perhitungan. Ya, segera diputuskan, hari keputusan itu disegerakan. Maka setelah itu baru disegerakan, dihisap satu demi satu akan dihisap. Maka panjang sekali. Ya, jangankan di surganya, dihisap hari penghisapannya aja panjang satu-satu. Bahkan nanti hewan-hewan dihisap, semua hewan yang pernah ada di dunia ini yang berbuat zalim kepada hewan yang lainnya dihisap. Bahkan seluruh manusia dan lain sebagainya. Nah, itu semua manusia pasti akan merasakannya. Adapun hari tersebut semua manusia pasti akan merasakan. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut setelahnya siapa? Ustaz. Apalagi Farhan? Ya taruh apalagi Farhan? Kan hewan nggak ada akal. Jadinya ya, kan hewan dihisap, kan udah Anda jelaskan. Hewan dihisap hanya sebatas dihisap saja. Misalkan kambing nih. Ini kambing. Ya, ini kambing ini di dunia nggak punya tanduk. Kambing yang ini punya tanduk. Kambing ini pernah nanduk kambing yang nggak punya tanduk ini di dunia. Berdarah dan lain sebagainya. Atau ada yang sampai mati mungkin ya. Nah, nanti di akhirat itu dihisap, didatangkan kambing yang tidak punya tanduk ini, didatangkan. Dulu kamu pernah didolimin sama siapa saja. Saya dulu pernah ditanduk sama kambing yang itu. Maka didatangkan kambing yang dulu pernah nanduk dia di dunia. Sekarang gantian kambing yang nggak punya tanduk ini di akhirat dia punya tanduk. Kemudian karena adilnya Allah memerintahkan pada kambing yang tadinya di dunia nggak punya tanduk, sekarang jadi punya tanduk untuk menanduk, membalas, mengkisos. Setelah dibalas, ya, barulah tidak ada perhitungan lagi di antara mereka, barulah mereka dijadikan debu yang berterbangan. Setelah itu udah jadi debu aja binatang. Hanya dihisap saja, tidak lanjut ke mana ke surga neraka dan lain sebagainya, tidak. Hanya dihisap saja. Itu bukti dari keadilan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Bukannya karena dia nggak punya akal, bukan. Intinya mereka tetap punya insting membela diri, punya insting menyakiti lawan dan lain sebagainya. bentuknya tanah hewannya. Ya. Lanjut dari siapa? Sudah ya? Absyar, ya Absyar. Tafadhol Absyar. Dan Ustaz. Dari Salman. Sudah ya, Ustaz. Ya, dan tafadhol Absyar. Kan misalnya kita udah baca doa mohon kebaikan dunia dan akhirat. Itu kalau tetap sengsara gimana Ustaz? Ya, kewajiban kita hanya berdoa kepada Allah, berdoa, ya meminta kepada Allah, jangan meminta kepada yang lainnya. Ya, adapun Allah kabulkan langsung di dunia ataupun tidak itu urusan Allah. Ya. Kita minta sama Allah agar dijadikan orang yang pintar, tapi ternyata Allah tidak jadikan kita orang yang pintar misalkan. Ya itu yang penting tugas kita berdoa. Karena doa huwal ibadah, doa itu adalah ibadah. Mau dia dibalas langsung dikabulkan di dunia, bentuknya langsung cash, ya kontan ibaratnya, minta pintar jadi pintar, minta kebaikan di dunia dapat kebaikan di dunia, ataupun dibalasnya dengan dihilangkannya keburukan yang semisalnya, ya dibalas dengan keburukan yang semisalnya di dunia, ataupun
dia tidak dibalas sama sekali di dunia, tapi pahalanya disimpan di akhirat. Intinya pasti dibalas. Karena doa wal ibadah. Doa adalah ibadah. Tugas kita hanya berdoa, minta kepada Allah. Urusan yang mengabulkan itu adalah Allah tabaraka wa taala. Tapi ingat, karena Allah lah yang mengabulkan segala sesuatu itu, maka kita cari jalan agar doa kita itu dikabulkan. Kita penuhi syarat-syaratnya. Ya. Bagaimana caranya doa itu dikabulkan? Apa larangan-larangan agar doa tidak yang membuat doa tidak dikabulkan? Ya, dan seterusnya. Kita cari jalan agar doa tersebut, doa kita itu bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun ternyata tidak Allah kabulkan di dunia ini, ya kita berharap ganjaran dan pahala di sisi Allah nanti di akhirat nanti. Karena tugas kita adalah berdoa. Yang memutuskan diterima atau tidaknya doa itu adalah Allah Tabaraka wa taala. Karena bisa jadi kita mencintai sesuatu, namun ternyata ya itu tidak bagus untuk kita atau tidak baik untuk kita. Dan bisa jadi kita membenci sesuatu, ternyata itu baik untuk kita di sisi Allah. Allah alam bisawab. Haidar, Tafadhol Haidar. Habis Haidar, Salman. Ustadz, gimana caranya masuk surga tanpa dihisap? Nah, gimana caranya masuk surga tanpa hisab? Tadi syarat-syaratnya ya. Kapan-kapan kita bahas nanti itu. Caranya Ya. mananya? Orang yang masuk surga tanpa hisab. Yang katanya terus ada seorang sahabat Ukasyah ya, meminta, ya Allah, ya Rasulullah, doakan aku agar aku masuk dalam golongan orang tersebut. Ya, kau masuk dalamnya. Apa sahabat? Wah, semangat mereka dalam kebaikan ya. Ketika mendengar kebaikan, mereka saling berlomba-lomba untuk meminta kebaikan tersebut. Ada sahabat lagi yang minta, kata Rasulullah, sahabat kau Ukasyah. Ya, engkau telah didahului oleh Ukasyah. Jadi intinya nanti suatu saat kita bahas ya. Yang tidak minta diruqyah, ya tidak berdoa berobat dengan kai. Suatu saat nanti kita bahas. Ya mungkin di kelas nanti ya kita jelaskan hadis tentang keutamaan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Taib Salman, tafadhol Salman. Salman. Ya Salman. Baca doa memohon kebaikan dunia dan akhirat dapat pahala atau enggak? Ya, karena doa wal ibadah. Kalau kita niatkan berdoa itu ibadah, ya pasti dapat doa, dapat kebaikan lah, dapat apa? Dapat pahala lah. Ya, dapat pahala. Intinya kita berdoa. Ya, berdoa mengharapkan pahala dulu pertama, mengharapkan ganjaran di sisi Allah. Kalau sudah berdoa dapat pahala, insya Allah ternyata ada bonusnya lagi. Ya, bonusnya misalkan doa kita dikabulkan oleh Allah, kita meminta kebaikan di dunia. Dan ternyata kita dikabulkan, kita dapat kebaikan di dunia. Alhamdulillah, ya. Itu bagian ya kebaikan yang Allah berikan kepada kita atau bonus untuk kita. Adapun tujuan pertama kita berdoa adalah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk bahwasannya kita adalah siapa? Makhluk. Kita adalah hambanya Allah yang kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu ya Salman ya. Insya Allah nanti kita dapat pahala selama kita niatkan untuk ibadah. Rasyid, apa ada Rasyid? Saya mau nanya. Ya. Kenapa pas hari kiamat saat Nabi Isa turun ke bumi salib-salib dihancurkan, pembantaian B2 sama perang lawan orang Yahudi? Kenapa? Kenapa salib-salib dihancurkan ketika di akhir zaman? Ustaz. Ya, ketika Nabi Isa turun. Ya karena mereka kaum Nasrani, Nasara ya, mereka menjadikan Nabi Isa itu sebagai salah satu di antara Tuhan-Tuhan yang disembah. Ya, salah satu dari 3 yang disembah tersebut. Maka ketika salah satunya ketika Nabi Isa turun nanti, Nabi Isa akan mematahkan salib-salib tersebut sebagai tanda bahwasannya saya bukan Tuhan yang saya tidak disembah, atau saya bukan mati di salib ini. Bahwasannya saya itu diangkat oleh Allah dan sekarang saya sudah turun kembali. Selama ini mereka beranggapan bahwasannya yang disalib itu adalah Nabi Isa. Tapi mereka sendiri ragu itu apakah Nabi Isa atau bukan.
tapi mereka tetap menjadikan orang yang disalib itu sebagai Tuhan mereka. Ya, maka nanti di akhir zaman bisa akan mematahkan salib-salib tersebut. Itu membantah misalnya, ya bahwasannya saya belum mati. Ibaratnya gitu, saya belum mati, saya cuma diangkat oleh Allah Tabaraka wa Taala, bahwasannya yang disalib ini bukan saya. Ya, yang disalib itu bukan saya. Saya sekarang sudah turun lagi dan akan menghapus pajak, yang membunuh babi, kemudian mematahkan salib dan lain sebagainya. Dan tugas beliau nanti di akhir zaman yaitu membunuh orang yang sama namanya, yang mendapat gelar sama, Al-Masih. Ya, Isa, Al-Masih, Ad-Dajjal. Ya. Itu tidak ada yang bisa membunuh Ad-Dajjal kecuali Nabi Isa alaihissalam. Ya, ketika Dajjal bertemu dengan Nabi Isa, maka Dajjal itu meleleh sebagaimana melelehnya garam di air. Walaupun tidak dibunuh, asal dekat Nabi Isa pasti Dajjal mati. Tapi kata Nabi Isa, ya dibunuh dengan ditombak kecilnya, kata yang menandakan bahwasannya biar mereka mengetahui bahwasannya aku yang telah membunuh. Artinya karena ini ketentuan dari Allah bahwasannya Nabi Isa lah yang membunuhnya, bukan karena hanya meleleh begitu saja, tapi yang membunuhnya adalah Nabi Isa alaihissalam. Allah alam bisawab. Jadi intinya Nabi Isa nanti akan datang di akhir zaman untuk mematahkan salib. Dan kita imani saja. Kalau alam kita belum tentu kita bisa bertemu dengan beliau ya, karena ya tanda-tanda yang menjelang itu pun belum terjadi ya. Karena Nabi Isa itu nanti turun itu ketika sudah ada ya Al-Imam Al-Muntazar ya, imam yang ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin. Ya, imam yang ditunggu-tunggu siapa? Imam Mahdi, yang namanya kata Rasulullah, namanya sama dengan namaku dan nama bapaknya dan sama dengan nama bapak. Dia bisa Muhammad bin Abdillah atau Ahmad bin Abdillah. Ya. Sekarang aja tanda-tanda Imam Mahdi belum tampak, apalagi turunnya Nabi Isa. Ya, apalagi Nabi Isa turun setelah sudah ada Dajjal ya. Ini Dajjal pun belum ada. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nanti kita imani saja. Tugas kita hanya mengimaninya agar kita mendapatkan pahala dengan kita beriman kepadanya. Ya, silakan. Saat emang benar ya, katanya Dajjal dikurung ditaruh di tempat di pulau sendiri saat yang sama Allah ditempatin situ. Ntar sama Allah dikeluarin. Ya, dari seorang sahabat ya ada siapa sahabat lupa. Ada seorang sahabat yang dia pernah berlayar, kemudian ketika dia berlayar dia terombang-ambing di tengah laut, kemudian berhentilah dia di sebuah pulau. Yang pulau itu tidak berhuni, kemudian di pulau itu dia bertemu. Antum yang sudah tahu ya, bertemu dengan binatang, kemudian binatang itu membawa padanya ke sebuah makhluk tersebut tadi ya. Bahwasannya dia bertanya apakah ini begini, apakah ini begini, apakah sudah diutus begini-begini, ya pertanyaan seperti itu dan dijawab oleh sahabat itu. Kemudian ketika Nu'man bin Bashir, sahabat yang kalau nggak salah Nu'man bin Bashir, ketika Nu'man bin Bashir sudah kembali, kabarkan kepada Rasulullah, barusan dikabarkan bahwasannya itu adalah Dajjal. Jadi mungkin sudah ada Allah nanti di menjelang hari kiamat maka akan dilepaskan belenggu-belenggunya. Allah alam bishawab. Ya, dan hilaf juga para ulama ya bahwasannya ada seorang orang yang mirip di zaman Rasulullah SAW yang dia disangka oleh para ulama bahwasannya dia adalah Dajjal. Tapi Allah alam bishawab apakah itu sahih atau benar ya. Seorang sebut siapa namanya Ustaz lupa. Di zaman Rasulullah sudah ada ya, saya lupa. Karena dia mempunyai mirip tanda-tanda ciri-ciri yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kalau alam bishawab. Yang jelas Dajjal sudah ada dan berada di sebuah tempat, sebuah pulau yang kita tidak tahu tempat itu di mana, hanya Allah yang mengetahuinya. Nah, nanti dia akan datang menjelang di hari kiamat dan akan membuat kerusakan dan fitnah yang sangat besar. Maka kita dianjurkan untuk berlindung padanya. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, min adzabil qabr, wa min fitnatil mahya wal mamat, min syarri fitnatil masiihid dajjal.
Allah alam bisawab. Baik, ada lagi? Sudah ya? Nggak ada lagi kan? Enggak. Kalau tidak ada, sudah ya? Baik, wassalamualaikum ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kembalikan kepada Ustaz Abu Rayyan oleh tafadhol masyaallah. Akbar pakai tablet ya, Akbar? Hah? Kamu pakai tablet ya? Enggak. Pakai apa? HP. Laptop. Oh, handphone juga bisa pakai itu ya? Background ya? Wallpaper belakangnya ya. Kamu bisa pakai background itu handphone? Bisa. Ustaz malah nggak bisa. Baik, tafadhol Ustaz Adit. Baik. Syukran jazakumullahu khairan Ustaz Abu Asma atas materi hari ini, doa yang Masya Allah ya, doa untuk kebaikan di dunia dan terlebih-lebih di akhirat ya. Baik, harap diterapkan terutama di setiap saat karena ini faidahnya yang terakhir ini Masya Allah ya. Doa ini tidak pernah ditinggalkan oleh sahabat Rasulullah. Nah, berarti antum ketika habis sholat, ketika habis di waktu-waktu mustajab seperti sekarang, habis hujan. Di tempat antum hujan semua nggak? Anak habis hujan, Zat. Hujan. Mendung. Yang lagi mendung insya Allah. Mendung doang. Mana juga mendung Di sini sudah awan-awannya ntar bergeser. Intinya banyak-banyak ya, doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik, insyaallah besok adalah pertemuan terakhir anak sekali. Dipersiapkan juga besok insyaallah. Ustaz, lebaran Jumat apa Sabtu sih? Di tunggu sidang isbat. Bingung. Ya. Baik, insyaallah untuk pertemuan hari ini kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma Nah, lupa. Tadi